Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Semoga kalian selalu menjadi anak yang sehat dan bahagia. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Roy, pimpin doa Roy. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Membaca doa, mulai. Membaca doa, selesai. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ibu absen aja dulu ya. Adiba Silviana Ramadhani. Mana? Adif Prabana. Amelia Safitri. Ashifa Safila. Dispen. Cinta Orlena. Dela Agustina. Dewi Holifatul Amalia. Dewi Novita Sari. Diki Ferdiansyah Maulana. Dimas Raihan. Dwi Intan. Zahira Nadir. Farzana Norman. Zahwan Rijal. Emiliana Griselda. Ismi Holifatin Nisa. Karin Trianjani. OSIS. Dispennya apa ya? Khairatun Nisa. Sakit, ada surat. Sekretarisnya siapa? Ada surat, nak? Oh, ini. Huzaimi Rizkiko Mahtum Imamah. Muhammad Dimas Fahresi. Maufiratul Laili Agustina. Muhammad Akbar Octavian Elroy. Muhammad Imam Homaidi. Dispen juga. Muhammad Syafri Dayat. Muhammad Dafa Faiz Al-Haqi. Nur Faizatul Karimah. Novandri. Octavia Sela Ayunda. RAJ Fadia Adlina. Raffi Ahmad Zar Mustajab. RB Muhammad Dani Pedrosa. Sofiatur Rohani. Siti Aisyah. Saifah Jamilatul Akidah. Syakira Rizkiyah. Tiffany Duita. Waisol Karoni. Cuma dispen ya. Sama yang sakit siapa tadi? Khairatun. Sudah siap menerima pelajaran biologi? Kalau sudah siap, selain buku biologi, silakan masukkan ke dalam, termasuk HP. Masukkan dulu ke dalam ya. HP juga masukkan ke dalam.
Sudah semua? Nah, biar kita tambah semangat, kita ice breaking dulu. Siap ya? Silakan berdiri. Ikutin aba-aba ibu. Nah, ketika ibu nanti ngasih aba-aba, tuliskan angka 1. Silakan kalian tuliskan angka 1 menggunakan jari kalian. 2, silakan tuliskan angka 2 dengan jari kalian. Gitu ya? Paham? Tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang berubah. Ibu ganti aba-abanya. Ketika ibu bilang tuliskan angka 1, silakan kalian tuliskan menggunakan tubuh kalian. Paham? Ibu contohkan. 1, misal ya. 1 gitu. 2, ya gimana caranya nanti tubuh kalian menuliskan angka 2? Paham? Mulai ya. Tuliskan angka 0. Angka 1, 2. Ya. Angka 3, 4, 5. Nggak ada yang nggak gerak di sana. Angka 5, 6. Jawan, Pak tepat Jawan. 6, 7, 8. Ya. 9. Ya sudah. Tepuk tangan untuk 11 5. Untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa di materi awal kelas 11? Tentang sel. Nah, Ibu tanya ke kalian, ketika kalian mendengar kata sel, apa yang ada di benak kalian? Makhluk hidup. Ada yang bilang makhluk hidup. Sel. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata sel? Virus? Sel. Apa Roy? Prokariotik sama eukariotik. Prokariotik sama eukariotik. Kemudian ada yang lain? Sel domba doli. Ada yang lain? Sel, apa ketika kalian mendengar kata sel yang ada di pikiran kalian? Penyusun makhluk hidup. Penyusun makhluk hidup katanya Dimas. Ada yang lain? Ukuran sel itu gimana ukuran sel? Sangat kecil. Apa bisa dilihat dengan mata telanjang? Tidak kan? Berarti apa? Mikroskopis ya. Ketika kalian mendengar sel, sel ini adalah unit terkecil pada makhluk hidup atau yang menyusun makhluk hidup. Ya. Nah, Ibu tanya, ketika kalian misal membangun rumah, apakah rumah itu langsung menjadi rumah? Tidak. Tapi dari apa dulu? Dari fondasi. Fondasinya apa? Batu dulu, baru semen. Berarti unit terkecilnya itu apa? Batu. Sama halnya dengan kita. Kita ini apakah moro-moro langsung menjadi besar seperti saat ini? Enggak kan ya? Tapi berawal dari sel, dari satu sel dulu, kemudian membelah, akhirnya menjadi dewasa seperti kita ya. Tapi terkadang sama kita hidup ini hanya dibuat ini ya, galau,
nangis, kecewa, ya kan? Ya kan Roy? Ya, mau galau kan? Jangan ya, hidup ini kita bahagiakan. Jadi dibuat bahagia, bersyukur sama beribadah. 3B. Itu ya, siap bahagia? Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini itu adalah ini nanti. Ketika melalui diskusi, kalian mampu mengidentifikasikan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian dengan melalui diskusi, kalian mampu membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Nah, Ibu langsung masuk ke materi. Coba, apa yang kalian lihat ini bedanya apa? Dari kedua gambar ini. Yang pertama itu gambarnya apa? Pohon. Yang kedua? Bedanya apa? Pohon tidak bergerak. Kalau pohon itu tidak bergerak, kemudian kalau yang manusia, dia bisa melakukan aktivitas. Kalau pohon ini kaku kan ya. Nah, kenapa kok pohon ini kaku? Kenapa kok manusia ini bisa beraktivitas? Coba bandingkan ini. Ini sel apa? Sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, dari sini apa bedanya? Sel hewan sama sel tumbuhan, bedanya apa? Dari gambar sudah terlihat kan ya, kalau berbeda. Bedanya apa di situ? Kalau sel tumbuhan gimana? Bentuknya beda. Dia memiliki apa? Mengapa tadi tumbuhan itu menjadi kaku? Karena dia memiliki apa? Memiliki yang namanya dinding sel. Kalau yang sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, dari sini kalian silakan bentar lagi diskusikan untuk membedakan apa saja organel yang ada di dalam sel dan sel tumbuhan, ya. Dan nanti presentasikan di depan teman-temannya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 3 4 mana 4? 5. Ibu kasih 2 aja ya di sini ya. Soalnya banyak. Sama jawabannya ke sama. Ibu kasih 2 aja soalnya banyak. Silakan kalian diskusikan. Untuk yang soal nomor 2 itu organel apa saja yang ada di sel hewan sama sel tumbuhan. Kemudian yang nomor 3 itu perbedaannya apa? Ya. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 40 menit. Ya, Fit. Kenapa? Di sini. Oh iya, dapat tambahin di situ. Tulis soal. Oh, kelompoknya siapa, Mas? Sini ya. Enggak bisa ya? Selak ya? Enggak ada di sini juga. Mana, Nak? Enggak masuk. Enggak usah. Ada berapa berarti? 5? 2-nya mana? Satu sakit, satu. Oh iya.
Tulis sama fungsinya ya. Kenapa Ibu? Sama fungsi. Yang ini. Misal nukleus fungsinya apa gitu. Berarti ditaruh di belakang nih. Apa? Jangan lupa tulis fungsinya ya. Misal di sini nukleus fungsinya apa gitu. Ya kan diminta juga fungsinya. Takut lupa. Silakan keluarkan HP nggak apa-apa untuk Google. Iya pola nah banyak kan, makanya dikasih 2 sama ibu. Ngisi 1 enggak apa-apa. Bener ngisi. Jangan lupa ini fungsinya, misal nukleus fungsinya apa gitu ya. Ibu kasih waktu 40 menit, 35 menit. Boleh browsing ya. Ada kan di buku paket? Mana yang bingung? Nah, ayo langsung diisi. Ini kok nggak ada. Enggak, ini kamu yang nomor 1 apa? Ini sel apa dulu? Izin ambil Oh iya ya Raffi, boleh. Sel hewan, tulis lu. Mana? Apa itu? Mungkin. Langsung ke ditulis sel hewan. Oh, enggak usah. Iya, itu istilah ininya, nama ilmiahnya. Sel hewan, ini sel tumbuhan. Tulis dulu. Sudah. Nah, terus ini bagian-bagiannya. Ini apa? Ini ya. Nukleus. Nah, nanti fungsinya apa? Ditulis di situ, ya. Enggak, itu beda nanti. Ini dulu. Nukleus, ya. Sampai dia nukleus fungsinya apa nanti, ya. Ada yang bingung? mau nanya. Enggak nak, yang satunya itu dulu. Ini nomor 3 nanti. Ini perbedaannya nanti. Ini dulu, kamu harus cari organelnya sel hewan sama sel tumbuhan. Ini sel apa dulu? Sel hewan. Ya, toleh sel hewan. Yang ini. Mana? Jadi hewan ini tuh. Ini organelnya. Ya. Ini misal nukleus. Nanti fungsinya apa? Oh, fungsinya di sini juga. Iya, sampai Budi tak rata. Taruh di bawahnya, terserah dah. Di belakang aja. Ya. Ya. Mau Lena? Mesti nyari itu dulu. Browsing nggak apa-apa ya, buka HP
Ini perbedaannya di sini. Ah, perbedaannya nanti apa? Ini dua ini. Satu nggak usah. Ini cuma dua. Misal, kalau sel hewan yang tidak dipunyai sel tumbuhan itu apa? Ada bukan dinding sel. Plastisida di sini nanti. Ya. Di sini itu sentriol yang hanya dipunya sel hewan. Sel tumbuhan tidak punya gitu. Kemudian lisosom. Sel hewan yang punya, sel tumbuhan tidak punya. Ya, kalau yang sel tumbuhan yang tidak dipunya oleh sel hewan apa? Dinding sel. Kemudian apa lagi? Vakuola. Kemudian apa lagi? Plastida. Itu ya. Panas. Fani, gimana? Paham? Saya ibu ke situ aja. Sia. Mana yang bingung? Oh, itu ini cairannya. Apa berarti kalau cairannya? Ya, sitoplasma. Tulis ya ininya, fungsinya apa? Ini kok bisa membran inti? Langsung ini ya, nukleus itu. Bisa bingung? Bingung nak? Enggak. Bingung, mana yang bingung? Yang mana? Itu lisosom. Lisosom. Ada nggak? Bukan, ini. Iya sama. Yang ini apa? Kok dinding sel? Dinding sel kan dipunya sel tumbuhan. Kalau sel hewan kan tidak punya. Apa berarti? Membran sel. Membran sel. Ya. Yang ini apa? Itu cairannya, cairan yang ada di dalam selnya. Berarti apa? Lisosom kan ini. Cairannya, cairan. Hah? Cairan Enggak, bukan yang di tengah. Kalau yang di tengah kan nukleus. Cairannya. Ini. Kalau yang panah dua ini yang titik-titik kecil-kecil ya, yang putih ya. Oh iya ibu. Berarti apa? Nah, Ya. nah ada yang bingung. Panas sih kelas ini ya.
Mana? Mana yang bingung? Di sini. Nah, ini apa? Itu membran inti. Kok membran? Nukleus langsung. Nukleus. Nukleus. Membran inti. Iya, ininya. Ya enggak apa-apa sih. Ini kan nukleus. Ibu, iya, heeh. Nukleus itu dibungkus dengan membran inti. Heeh. Tulis langsung nukleus. Udah. Kalau yang ini apa? Ini. Apa? Apa yuk? Nanas. Ini badan gol. Berarti Ini cecekak di inti apa? retikulum. RE, retikulum endoplasma. Ini yang Golgi ini. Ini yang apa dah? Yang nempel sama nukleus itu retikulum endoplasma. Kalau yang terpisah itu badan Golgi. Bentuknya hampir sama ya. Mana lagi Okta? Ya, ini apa ini? Badan Golgi. Oh, ini Oh, luar. luarnya. Membran sel. Membran sel. Kalau ini Mana? yang bungkul. Nah, itu apa? Disusun. Terus ini yang nempel pada inti sel itu apa? Ini yang kayak jala itu, yang kayak jala, yang nempel ini nih. Retikulum Makassar. retikulum endoplasma. Ini. Sama langsung retikulum endoplasma gitu. Itu Di mana ya? sini nak. Itu Retikulum endoplasma itu ada dua ya, ada yang kasar sama yang halus. Kalau yang halus yang tidak ada bintik-bintik ribosomnya, yang tidak ada bintik-bintik ribosomnya itu retikulum endoplasma halus. Yang kasar bukan, ini beda lagi. Itu apa? Badan Golgi. Beda lagi. Yang ini dia kan tidak nempel pada inti apa? Iya. Endoplasma halus. Bukan, itu ribosom. Ini, nah ini kan ada bintik-bintik ribosomnya nih, putih-putih itu yang kasar. Yang ini tidak ada, itu yang halus. Ada juga itu. Oh, kebalik ibu. Yang ini nih ada bintik-bintiknya, yang ini enggak kayaknya. Ini kan bintik-bintik putih-putih. Itu yang kasar. Kalau yang ini yang halus, tidak apa-apa, langsung retikulum endoplasma gitu. Ini badan Golgi. Udah. Yang ini cairan yang ada di sini. Peroksi. Cairan. Sitoplasma. Udah. Ini cairannya apa? Tulis. Sudah, Roy? Ini sitoplasma atau ribosom? Enggak, ribosom ini nih. Kamu endoplasma halus, ini
Retikulum endoplasma itu kan ada dua, ada yang kasar sama yang halus. Kalau yang kasar itu yang banyak ribosomnya nih, yang putih-putih nih. Itu. Kalau yang tidak ada, berarti yang halus. Oh, berarti ini kasar ini halus. Kalau ini ibu ke Ribosom. putihnya nih, ke putih-putihnya nih. Ini ribosom. Berarti ribosom endoplasma halus. Ya tidak apa-apa, langsung retikulum endoplasma gitu. Oh, iya. Terus yang ini gimana? Habis ini Bu. Yo. Itu cairannya. Iya. Apa? Ribosom. Yo dari fungsi ada nggak marahnya? Itu sentrosome yang ada di dalam sentriol. Ya. Ya, Nak. Apa ya, Bu? Itu apa ya? Hijau. Yang hijau. Mana yang hewan? Yang tumbuhan mana? Di sini gambarnya. Tidak ada. Masa nggak ada? Ini. Vakuola. Yang mana, Nak? Ini, Nak. Oh ini. Oh, yang hijau. Yang hijau yang ini. Apa ini? Mas. Kalau yang kayak gini tuh anu kan Bu. Apa? Ini mitokondria. Ya. Ini sama Ini tuh ya. Ini ribosom ini. Oh ribosom. Ini sama itu sama. Mana, Nak? Ini bulat-bulat. Sama. Ini bukan itu. Ini sel hewan apa? Yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Ya. Kalau sel hewan punya lisosom tapi tidak dipunya oleh sel tumbuhan. Berarti jawabannya lisosom. Kemudian apa lagi? Sentriol. Kalau ini tidak usah, cuma dua. Berarti dua yang di atas. Kalau sel tumbuhan yang tidak dipunya oleh sel hewan apa? Dinding sel. Kemudian apa lagi? Ribosom. Ribosom sama-sama punya. Dipakai. Vakuola kan cuma dipunya sel tumbuhan ya. Sel hewan nggak punya. Sama apa lagi? Ini nih, plastida atau kloroplas. Ya, fungsinya sudah ditulis. Mana ada yang bingung? Ada yang bingung? Ini Yang mana? Vesikel kan ini vesikelnya biasa ya. Ini di sini vesikelnya. Secretory berarti beda ya. Sama-sama Vesikel sama-sama punya, Nak. Di hewan sama tumbuhan itu sama-sama punya. Sama-sama punya. Mana itu? Kamu apa? Sel hewan kan punya sentriol tapi tumbuhan enggak punya ya. Kemudian apa lagi? ini filamen perantar. Lisosom. Lisosom. Iya, tapi yang tumbuhan ini kadang berfungsi, kadang enggak. Gitu ya. Berarti itu Iya, di sel hewan. Sama halnya dengan vakuola. Vakuola sel hewan itu juga punya, tapi kecil, sehingga tidak berfungsi. Tapi yang berfungsi ini hanya pada sel tumbuhan. Fungsinya untuk apa vakuola? Sebagai cadangan makanan. Karena apa? Proses fotosintesis itu ketika menghasilkan makanan dia akan ditaruh di vakuola. Kalau tumbuhan, kalau sel hewan, ya sudah. Kalau manusia kalau lapar ya udah makan, nggak disimpan-simpan gitu kan ya. Makanya dia tidak punya yang namanya
vakuola. Udah, ini cuma 2 aja. Nggak usah. Fungsinya ya tulis ya. Sudah fungsinya. Di sini sampai mana? Ini sama penjelasannya juga berbedanya, tidak usah kan? Yang pertama itu kan berbedanya. Misal Sel sama enggak? berarti yang mana yang punya dinding sel? Tulis lu. Hewan kan enggak punya. Tulis. Sel hewan bukan itu, Nak. Ini tulis dinding sel gitu. Tulis dulu dinding sel. Taruh di sini. Di sini. Kemudian sel tumbuhan punya apa lagi yang tidak dipunya sel hewan? Apa? Plas? Tidak, yang isinya kloroplas. Tulis ini. Kemudian apa lagi? Vakuola. Nah, kalau yang sel hewan yang tidak dipunya sel tumbuhan itu apa? Lisosom. Ini ya, cuma 2 di sini. Sama apa? Biasanya sentriol biasanya. Iya kan? Sel hewan tapi tidak dipunya sel tumbuhan. Sini. Udah 2 aja. Fungsinya sudah ditulis. Fungsi belum. Ya, Fit. Yang ini apa ini? Yakin bisa. Itu cairannya. Gosong. Cairannya apa? Cairannya apa? Sitoplasma. Yang ini digosong. Mana? Bukan. Iya, tepat. Berarti ini sitoplasma ini. Udah yang elemen Fungsinya sudah ditulis, Fit. Fungsinya nukleus apa gitu. Belakang udah. Iya, nanti tulis ya fungsinya ya. Iya, kalau gini. Kan nukleus ini sama-sama punya nukleus, ya tulis satu aja, nukleus fungsinya apa gitu, mitokondria apa. Yang perbedaan misal kayak sel Iya, yang tidak dipunya sel tumbuhan itu apa berarti? Yang hanya ada di sel hewan. dinding kembali. Di sini kalau dinding sel, lisosom misal, kemudian sentriol, cuma 2. Berarti gak usah dijelasin. Nggak usah. Yang di sini, yang tidak dipunya sel hewan tapi dipunya sel tumbuhan apa? Dinding sel. Apa lagi? Apa lagi? Plastida atau kloroplas. Vakuola, ya benar, vakuola juga. Benar. Ada 3 ya. Ya. Se. Ya, Len, apa Len? Ini apa ibu yang ini? Nah. Mana bulat kecil? Sama kayak ini. Sama. Ini bener beribosom. Iya, ini yang bulat-bulat kecil ini. Ini yang putih-putih. Kalau yang ini Mana? ini mitokondria ya. Sama. Nah, sel hewan yang tidak dipunya sel tumbuhan. Masa ini tidak mempunyai dinding sel? Masa Harusnya punya? harusnya ditaruh sini. Enggak, benar.
Ininya yang dihapus. Jadi perbedaannya dari sel hewan sama sel tumbuhan, kalau sel tumbuhan punya dinding sel, vakuola, kloroplas. Tapi sel hewan tidak punya ini. Nah, kalau sel hewan yang tidak dipunya sel tumbuhan berarti apa? Apa ini? Ada lisosom. Kemudian ada apa lagi? Sentriol. Ya kan, sel tumbuhan tidak punya itu. Ini sentriol. Sel tumbuhan tidak ada. Tulis. Fungsinya sudah. Ini semuanya fungsinya. Enggak, kalau misal yang ini mana? Ini kan sama-sama punya nukleus. Ya satu aja, nukleus fungsinya apa gitu. Kecuali yang enggak ada kayak vakuola, dinding sel sama kloroplas, fungsinya apa? Paham? Apa yang masih bingung? Mana? Ibu, ini retikulum endoplasma benar ya? Yang ini. Yang mana? Yang itu membran sel. Badan yang ini bu. Mana? Membran sel. Apa ini? Yang biru nggak sih badan? Badan Golgi yang biru. Badan Iya. Golgi yang ini. Yang ini ribosom. Oh ini. Ribosom. Ribosom. Yang besar itu yang bening apa? Yang ini. Vakuola. Vakuola. Tadi ribosom. Vakuola sel hewan punya? Enggak. Enggak. Kloroplas sel hewan punya? Enggak. Kemudian Ini yang tadi. Itu kan sentrosom sama lisosom apa? Oh enggak. yang apa? Sentriol. Sentriol itu, sentrosom itu isinya yang ada di dalam sentriol. Itu isinya. Membran sel. Bukan cairannya. Apa? Sama halnya ini. Cairan yang ada di sini. Ya, sitoplasma. Ada yang sudah? Fit, fungsinya sudah. Agak cepetin ya. Mana? Kayak nukleus sebagai apa? Fungsinya nukleus. Nukleus. Fungsinya apa? Pengatur aktivitas sel. Gitu-gitu aja. Ya. Kayak yang ini yang fungsi sitoplasma. Mitokondria apa? Organ sel ya bu, pembelahan sel, fungsi sitoplasma. Ditulis semua. Enggak usah, Nak. Ini mana? Ini memungkinkan menjaga organel sel agar tidak ini. Agak cepetin ya. Sini sampai mana? Habis ini kita presentasi ya. Waktunya kurang 6 menit presentasi habis ini. Enggak, perwakilan aja. Kalau ini penyimpanan berbagai macam molekul dan zat penting bagi sel, seperti protein.
Satu aja kan buat. Satu aja. Satu kalau misal kalau yang hewan ada nukleus kan satu aja. Yang nggak ada di sel hewan itu les kayak dinding sel fungsinya apa? Apa? Ini nunjuk ke cairannya nih. Apa cairannya? Sama halnya ini. Sitoplasma. Ini berarti apa? Ini sama sitoplasma. Fungsinya apa sitoplasma? Di sini ya, kalau fungsi-fungsinya ya. Ya. Ini fungsinya dari Iya, satu aja. satu. Untuk menjaga apa? Keseimbangan organel-organel ya, agar tidak apa? Bercampur. Ini nih. Nah, menjaga pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Itu sudah fungsinya. Ini yang Hewan. hewan. Nggak usah ditulis semua. Satu ya. Iya, kalau yang tumbuhan nanti dinding sel itu apa fungsinya? Itu. Yang enggak ada. Yang nggak ada. Tapi nggak ada yang ini. Berarti itu presentasinya perwakilan apa semuanya? Ya nanti ibu tunjuk aja. Kalau semua nggak nutut waktunya. Ibu cuma waktunya. Oh, maksudnya apa semua kelompok? Maksudnya sedikit. Oh, iya. Iya. Berarti cuma Maju. di beberapa kelompok aja. Kelompok sini ya maju ya nanti ya kan sudah. Ya ibu ini sudah nyiapin kan. Oh, iya. Kurang 3 menit. Waktunya kurang 3 menit. Ya nanti sebisanya aja. Menjaga tekanan turbor menyimpan air dan nutrisi Makanya ibu ambil yang nggak ada aja dari yang sel hewan. Sudah? Itu presentasinya nggak gimana ibu? Ini presentasi nanti. Enggak, maksudnya yang mati itu enggak bohong. Semua. Enggak. Perwakilan. Cari ya, browsing ya. Fungsi-fungsinya sudah, nak. Badan Golgi.
Warnanya apa yang ini? Ini endoplasma kan ada kasar sama halus. Coba disebutin dua-duanya. Nggak usah. Satu aja. Awalnya pada tumbuhan. Nah, boleh Sel hewan sudah yang kelompoknya Roy. Ayo maju dulu yuk presentasi. Ayo maju. Untuk yang sel hewan dulu. Ya. Ini Roy. Oh ya, saya. Dibuka dulu atau? Iya dibuka dulu. Masa marah-marah langsung presentasi. Ini temannya mau mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti kalau ada perbedaan atau tanggapan silakan langsung ke kelompok berapa? 3. Mungkin ada yang berbeda nanti dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini mempresentasikan hasil kelompok kami tentang salah satu sel. Kali ini saya akan menuliskan bagian organel sel hewan. Nanti dijelaskan ininya ya, Roy. Ini nukleus, membran sel gitu. Oh iya Bu. Sama fungsinya ya. Fungsinya bukan saya. Iya. Iya. Sambil menjelaskan saja Bu. Biar enggak lama. Oke, gimana sih? Baru belajar ada. Mana kok Indonesia boleh jelas aja. Jadi di sini yang pertama ada nukleus. Nukleus itu fungsinya menyimpan informasi genetik, mengatur ekspresi gen, dan mengontrol berbagai aktivitas seluler. Terus yang kedua ada membran sel. Fungsinya itu pelindung sel, pengatur kelas masuknya zat, dan berperan dalam komunikasi sel. Yang ketiga ada retikulum endoplasma, yaitu fungsinya membentuk lemak dan karbohidrat dan untuk membentuk protein. Nukleus, fungsinya nukleus ada yang beda. Yang untuk kelompok 3 nukleus fungsinya sebagai Penyimpan informasi genetik, informasi genetik, kemudian mengatur ekspresi gen, dan mengontrol berbagai aktivitas seluler. fungsinya mengontrol aktivitas sel. Ada yang lain untuk nukleus yang kita, kelompoknya kita fungsi untuk mengendalikan proses reproduksi sel. Ya, boleh. Sama ya. Jadi intinya nukleus itu fungsinya sebagai pengatur aktivitas sel. Jadi ketika nukleus itu tidak berfungsi, apa yang akan terjadi pada sel?
mati, selnya akan mati karena pengaturnya itu ada pada nukleus. Dan di nukleus itu di dalamnya terisi yang namanya DNA sama RNA atau materi genetik. Dilanjut, Mbak. Selanjutnya ada lisosom, fungsinya itu sebagai sistem pencernaan sel. Selanjutnya dari mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai pembangkit tenaga seluler. Yaitu selanjutnya lisosom, fungsinya sebagai sistem pencernaan sel. Badan Golgi, fungsinya memproses, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid yang diterima dari retikulum endoplasma sebelum didistribusikan ke berbagai tujuan dalam sel atau luar sel. Ribosom, fungsinya proses menerjemahkan kode genetik dari RNA menjadi protein. Sentriol, fungsinya pembelahan sel dan pembentukan silia dan apa ini? Fladella, fidela. Yang sentriol ini. Sentriol fungsinya buat apa? Pembelahan sel dan pembentukan silia dan fladella. Tidak untuk pembelahan sel. Dan fladella. Sitoplasma fungsinya penyokong bentuk sel, tempat reaksi kimia, penyimpanan, transportasi, pembelahan sel, dan tempat organel sel. Ada yang lain kelompok yang lain untuk ini, untuk fungsi nukleus, membran sel, RE, lisosom, mitokondria. Coba yang kelompoknya kita, yang membran sel fungsinya apa? Berfungsi untuk mengontrol masuk dari sel. Kalau yang sitoplasma berfungsi untuk menyimpan berbagai macam molekul dan zat penting bagi sel seperti protein, enzim, ion, gula, lemak, dan zat. Kemudian untuk yang ribosom kode genetik dari RNA menjadi protein ya, berarti untuk sintesis protein ya yang ribosom. Yang kelompok lain ada yang beda? Kelompok 1 sama. Gak ada tanggapan untuk kelompok 3 atau tambahan? Gak ada ya. Silakan kelompok 3 duduk. Sekian dari kelompok kami. Belum ditutup, kami mempunyai antun dari kelompok 3. Belajar biologi di hari Rabu. Belajar bersama Bu Balkis. Sampai di sini presentasi kami dahulu. Terima kasih atas perhatian yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Vita, kelompok berapa? Iya, 2, maju. Lima aja, tidak apa-apa yang maju. 5. Dihapus dulu ya. Tulis dulu baru menjelaskan. Ya, Ibu. Saya ngajar. Siapa yang kamu? Sepedaan. Siapa sih bacaan? Ini mau ditulis dulu. Oh, iya terus lihat untuk lagi. Bapak nunjuk tulis ini. Tadi ada tulis baru nulis di papan itu. Ini itu enggak.
Nah, kamu. Oh ya, Pak Ahmad dapat apa? Pembukaan ininya Ini aja. Ini bagian sini speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Lanjut. Kelompok 2. Iya. Jadi di sel tumbuhan memiliki nukleus, vakuola, dinding sel, sitoplasma, kloroplas, mitokondria, badan Golgi, ribosom, dan RE yaitu retikulum endoplasma. Nukleus berfungsi untuk mengendalikan proses metabolisme sel. Vakuola berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan berbagai zat. Dinding sel berfungsi untuk melindungi atau mempertahankan sel. Sitoplasma untuk berfungsi menyimpan berbagai macam molekul dan zat penting bagi sel seperti protein, enzim, ion, gula, lemak, dan vitamin. Ini. Dari mana? Prolog. Mitokondria untuk pembangkit tenaga seluler. Badan Golgi untuk membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan. Ribosom berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik dari RNA menjadi protein. RE berfungsi untuk sintesis protein, metabolisme, dan detoksifikasi dan penyimpanan kalsium. Yang kloroplas fungsinya untuk apa? Belum itu. Kloroplas itu fungsinya untuk apa? Kelompok lain. Kloroplas. Kenapa lain?
Tempat fotosintesis yang sama. Ya, klorofil itu mengandung yang namanya kloroplast atau zat hijau daun. Jadi fungsinya untuk proses Fotosintesis. Kenapa kok sel hewan tidak punya? Karena kita tidak berfotosintesis ya, tapi langsung respirasi ya. Kemudian yang vakuola itu sebagai apa tadi fungsinya? Ya, menyimpan cadangan makanan. Kenapa sel hewan tidak punya? Ya, dari proses fotosintesis itu kan menghasilkan yang namanya cadangan makanan ya. Kalau tumbuhan akhirnya disimpan di vakuola. Kalau kita gimana ya udah, kalau lapar ya udah makan, ya kan? Tidak menyimpan cadangan makanan. Kemudian dinding sel. Kemudian dinding sel fungsinya untuk apa? Memberi? Ya, memberi tekanan atau memberi apa? Mengokohkan tumbuhan, sel tumbuhan. Nah, kenapa kok sel manusia atau sel hewan tidak punya? Apa yang akan terjadi kalau kita punya yang namanya dinding sel? Akan kaku. Nah, ketika ada mangsa, apa yang akan terjadi? Ya sudah, diam aja. Kita tidak akan bisa berlari, gitu ya. Makanya Tuhan sudah menciptakan kita sesempurna. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok Valen, maaf, maju yang nomor 3. Yang perbedaan ini ya, dijelaskan. Sudah tutup dulu untuk yang kelompok. Izin kata-kata. Ya, dulu yang Sebelum kelompok kami tutup, izinkan saya berkata-kata. Kamu tahu apa yang tersembunyi di alam? Misteri akan terungkap jika ada ilmu biologi. Di situ kita mempelajari tentang sel, makhluk hidup, beserta bioma. Tapi jangan lupa jaga lingkungannya. Gak ada. Itu doang. Kelompok kami akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompoknya jelaskan aja perbedaannya ini apa sel hewan sama sel Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan itu dari sel hewan memiliki sentrosom, lisosom. Kalau sel tumbuhan itu dinding sel, vakuola dan plastida. Plastida. Yang kalau tumbuhan itu punya yang namanya dinding sel, vakuola dan plastida. Namun sel hewan tidak memilikinya. Sel hewan memiliki sentrosom dan lisosom yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Dan sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola dan plastida yang tidak dimiliki oleh sel hewan. sel hewan apa Sentrosom dan lisosom. sama lisosom. Fungsinya itu apa lisosom? Siapa?
Sintrosom. Tadi mau. Sel hewan. Aduh. Kalau lisosom, Lisosom. Fungsi dari lisosom mencerna zat sisa, benda asing atau organel yang rusak, mengandung enzim pencerna. mengandung Enzim enzim pencerna. pencernaan. Ya. Kemudian kalau yang ini fungsinya vakuola. Apa fungsinya vakuola? Fungsi vakuola adalah menyimpan cadangan makanan, air dan memberikan tekanan turgor sehingga sel tumbuhan tetap kokoh. Fungsi dinding sel adalah memberi bentuk tetap pada sel, melindungi sel dan memperkuat struktur sel tumbuhan. Kalau kelas 3, Fungsi dari kloroplasma adalah tempat fotosintesis, mengandung klorofil untuk menangkap energi cahaya. Nah, tutup. jadi tahu ya perbedaannya sel hewan sama sel tumbuhan. Kalau sel hewan punya yang namanya Lisosom sama sentriol. Kemudian kalau yang sel tumbuhan punya vakuola, dinding sel sama kloroplas atau plastida. Plastida itu isinya kloroplas ya. Kloroplas ada isinya lagi yang namanya kromatin, namanya zat hijau daun. Sudah paham? Ada pertanyaan? Coba yang untuk kelompok berapa itu Aisyah? Aisyah kelompok berapa? 5. Iya, maju ya. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Aisyah. Lima. Yang hewan fungsinya fungsinya sambil ditulis juga ya. Aku nulis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami.
Nanti kan di Macam-macam sel hewan yaitu adalah nukleus, membran sel, retikulum, Endoplasma kasar. vakuola, mitokondria, vakuola, mitokondria, lisosom, badan Golgi, vesikel secretory, centriole, sitoplasma. apakah ada tanggapan dari bagian-bagian ini dulu? Organelnya. Yang apa? Yang mana? Vakuola. Seharusnya apa? Harusnya di sel tumbuhan. Iya. Harusnya di situ apa? Lisosom. Lisosom. Berarti diubah tadi. Salah ya. Di situ harusnya lisosom. Kemudian ada lagi. Dari yang kemudian ini depan. Yang mana kalau Ibu, yang di vesikel secretory harusnya apa? yang saya digosok. Digosok. Ya. Ya, pun. Digosok. Mari jelasin ini bagian apa fungsi dari bagian-bagiannya. Kayak nukleus fungsinya yang hormonnya tadi itu apa? Nukleus itu fungsinya sebagai pusat informasi sel. Terus yang kedua itu ada membran sel untuk melindungi sel dan mengatur aliran zat yang masuk dan keluar sel. Terus di sitoplasma itu mengatur produksi energi, sintesis protein hingga pengelolaan zat-zat kimia. Nah, sitoplasma. Sitoplasma apa yang tadi? Mengatur produksi energi, sintesis protein hingga pengolahan zat-zat kimia. Produksi energi. Benar nggak? Sitoplasma. Sitoplasma itu kan cairan ya. Cairan itu berarti fungsinya untuk apa? Menjaga apa? Iya, untuk menyokong atau
mempertahankan organel-organelnya agar tidak tercampur gitu. Seperti halnya kalian makan bakso. Ya, bakso itu kan sitoplasmanya itu kan apa? Dianggapnya kuahnya. Nah, ketika tidak ada kuah, apa yang akan terjadi? Apa? Biasanya campur ya. Kalau ada kuahnya, dia akan terpisah gitu. Sama halnya dengan sitoplasma. Ya. Paham? Nanti diubah ya. Iya. Kemudian kalau yang badan Golgi sama ribosom fungsinya apa? Badan Golgi itu untuk memproses protein atau lipia. Terus Mitokondria. kenapa Bu? Mitokondria fungsinya. Mitokondria itu sebagai tempat respirasi seluler. Seluler. Oke. Udah. Ada tanggapan untuk kelompok ini? Ada. Ada faktor juga. Ada juga. Sebelumnya mohon maaf jika presentasi kami ada kurangnya. Namun sebelum ditutup presentasi kami, saya akan memberi kata-kata. Sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Untuk organel-organel fungsinya bisa berarti ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada hal baru yang kalian pelajari? Apa? Contohnya apa? Mengetahui apa? Bagian-bagian sel hewan sama tumbuhan. Kemudian fungsinya apa? Perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan. Kemudian apa lagi? Kenapa nak? Iya. Kemudian apa lagi? Hal baru yang kalian dapat? Fungsinya ya, fungsi dari organel-organelnya ya. Perbedaannya juga. Kita simpulkan ya dari pelajaran hari ini. Untuk sel hewan, organel yang ada di dalamnya itu apa aja? Nukleus. Kemudian apa lagi? Membran sel. Kemudian apa lagi? Retikulum, endoplasma. Kemudian apa lagi? Lisosom, mitokondria, badan Golgi, apalagi ribosom, sentriol, sitoplasma. Kalau yang di sel hewan, sel tumbuhan, nukleus, vakuola, dinding sel, sitoplasma, kloroplas, atau biasanya nanti ini ya ada istilah plastida. Itu sama. Plastida itu yang ini pembungkusnya. Nanti isinya itu ada kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada yang namanya kromatin atau zat hijau daun. Untuk apa? Untuk apa kloroplas tadi? Untuk proses fotosintesis, ya. Kemudian ada apa lagi di sel tumbuhan? Mitokondria, apa lagi? Badan Golgi, apa lagi? Ribosom, retikulum endoplasma. Nah, ini lagi yang biasanya bingung kalian. Retikulum endoplasma itu ada dua. Biasanya ada yang kasar sama yang halus. Bedanya apa kalau retikulum endoplasma kasar sama halus? Tadi Yang kasar itu
Iya, kalau yang kasar, RE kasar ini biasanya ini ada bintik-bintik ribosomnya. Kalau yang halus tidak ada. Dan ini ya lagi ya, bentuknya RE sama apa tadi badan Golgi itu hampir sama kan ya? Nah, biar tidak bingung, kalau RE itu yang menempel pada nukleus. Kalau yang terpisah sama nukleus itu adalah badan Golgi. Paham sampai sini? Kemudian yang membedakan apa sel hewan sama sel tumbuhan? Ayo. Kalau sel hewan punya yang namanya sel hewan, punya sentriol sama lisosom. Kalau yang sel tumbuhan, dinding sel sama vakuola sama plastida. Paham ya? Fungsinya nukleus itu untuk apa? Nukleus fit oh ya, menyimpan apa informasi genetik, boleh karena dia mengandung di dalamnya ada DNA sama RNA. Kemudian apa lagi? Pengatur ya, jadi nukleus ini fungsinya sebagai pengatur aktivitas sel. Jadi yang mengatur aktivitas sel itu adalah nukleus. Jika nukleus tidak berfungsi, yang terjadi pada sel apa? Mati gitu ya. Kemudian fungsinya ribosom untuk apa? Sebagai sintesis protein. Nanti prosesnya sintesis protein di kelas 12. Ya. Kemudian untuk vakuola fungsinya apa? Menyimpan cadangan makanan. Kalau manusia tidak punya vakuola, tapi tumbuhan punya vakuola. Sebagai apa? Sebagai cadangan makanan. Kemudian mitokondria fungsinya untuk apa? Menghasilkan energi atau menghasilkan yang namanya ATP ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita sudah masuk ke ini, mekanisme transportasi difusi osmosis pada sel. Sudah ada pertanyaan? Sudah ya. Terima kasih untuk kelas 11.5. Kita ini dulu oplos dulu untuk kelas 11.5 dan kelompok yang sudah Roy, dipimpin doa ya sebelum ditutup, sebelum ditutup. Kita berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Membaca doa, mulai. Membaca doa, selesai. Terima kasih ya, sampai ketemu minggu depan. Hari apa? Hari Selasa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya kemarin juga masuk.